Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Manajemen Keuangan. Kami akan membahas materi tentang pengelolaan modal kerja. Nah, modal kerja itu apa sih? Jadi menurut Bambang Rianto menyatakan bahwa pengertian modal kerja dimaksudkan sebagai jumlah keseluruhan aktiva lancar. Pengertian tersebut sama dengan pengertian modal kerja yang dinyatakan oleh Susan Irawati, bahwa modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam bentuk aktiva lancar atau current asset. Sementara menurut Jeffrey Weston dan Thomas E. Copeland, modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Nah, selanjutnya itu konsep modal kerja. Jadi, Rianto itu mengemukakan konsep modal kerja yang biasa digunakan analisis yaitu, jadi yang pertama itu ada modal kerja kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan pada segi kuantitas dana yang tertanam dalam aktiva yang masa perputaran kurang dari setahun. Kalau modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan elemen aktiva lancar oleh karena semua elemen aktiva lancar diperhitungkan sebagai modal kerja tanpa memperhatikan kewajiban jangka pendeknya. Maka modal kerja ini sering disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Nah, yang kedua itu ada modal kerja kualitatif. Pada konsep ini, modal kerja bukan semua aktiva lancar, tetapi telah mempertimbangkan kewajiban yang segera harus dibayar. Dengan demikian, dana yang digunakan benar-benar khusus, digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari tanpa khawatir terganggu oleh pembayaran hutang yang segera jatuh tempo. Nah, yang ketiga itu modal kerja fungsional. Konsep ini lebih menitik beratkan pada fungsi dana dalam menghasilkan penghasilan langsung atau current income. Dan pengertian modal kerja menurut konsep ini adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan current income sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan pada satu periode tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis modal kerja. Jadi menurut A.W. Taylor menyatakan bahwa modal kerja bisa dikelompokkan ke dalam dua jenis sebagai berikut. Yang pertama itu modal kerja permanen. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua macam, yakni modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Sedangkan yang modal kerja normal adalah modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Nah, yang kedua itu modal kerja variabel. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan maupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan atau berfluktuasi berdasarkan volume produksi atau penjualan. Modal kerja variabel terdiri dari A itu modal kerja musiman dan B modal kerja siklus. Modal kerja musiman itu merupakan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila fluktuasi kegiatan perusahaan, misalnya perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar daripada pada saat musim hari raya. Nah, modal kerja siklus itu adalah modal yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Dan yang terakhir itu dan yang poin C itu ada modal kerja darurat. Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Sebuah usaha yang sehat apabila posisi modal kerjanya stabil. Artinya dari dua jenis modal kerja di atas tersedia. Kebutuhan modal kerja dari waktu ke waktu dalam satu periode belum tentu sama. Hal ini disebabkan oleh berubah-ubahnya proyeksi volume produksi yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Perubahan ini sendiri kemungkinan disebabkan adanya permintaan yang tidak sama dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kebutuhan modal kerja juga mengalami perubahan. Komponen modal kerja.
Komponen modal kerja itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aktiva lancar dan yang kedua ada hutang lancar. Aktiva lancar yaitu aktiva yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumen dalam periode berikutnya. Adapun yang termasuk aktiva lancar sebagai berikut. Yang pertama kas, yang kedua ada investasi jangka pendek, yang ketiga wesel tagih, yang keempat piutang dagang, yang kelima penghasilan yang masih harus diterima, yang keenam persediaan barang, dan yang ketujuh biaya yang diterima di muka. Yang kedua, hutang lancar. Hutang lancar adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek. Kewajiban perusahaan kepada pihak lain dalam jangka waktu kurang dari 1 periode. Yang termasuk dalam hutang lancar yaitu yang pertama wesel bayar, yang kedua hutang dagang, yang ketiga penghasilan yang ditangguhkan, dan yang keempat hutang dividen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Menurut Hapton, perusahaan membutuhkan modal kerja ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama ada volume penjualan, yang kedua ada faktor musim dan siklus, yang ketiga ada perubahan dalam teknologi, dan yang keempat kebijakan perusahaan. Adapun sumber-sumber modal kerja. Menurut Munawir menyatakan bahwa pada umumnya modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari yang pertama hasil operasi perusahaan, yang kedua keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, yang ketiga dari penjualan aktiva tidak lancar, dan yang keempat penjualan saham atau obligasi. G. Penentuan besar kebutuhan modal. Penentuan besar kebutuhan modal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja atau jumlah periode yang meliputi jangka waktu, pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang disimpan di gudang, dan jangka waktu pemesanan piutang. Dan yang kedua ada pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya yaitu manfaat manajemen modal kerja. Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, menjamin kredit standing perusahaan. Yang keempat, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup. Yang kelima, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan. Yang keenam, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, laporan modal kerja akan sangat berguna bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap modal kerja. I. Laporan modal kerja, yaitu ringkasan tentang hasil-hasil aktivitas suatu perusahaan dalam suatu periode dalam menyajikan sebab-sebab perubahan posisi keuangan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja yaitu 1. Sifat umum atau tipe perusahaan atau modal kerja yang dibutuhkan perusahaan jasa. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk produksi atau mendapatkan barang. Yang ketiga, syarat pembelian dan penjualan. Yang keempat, tingkat perputaran penjualan. Yang kelima, tingkat perputaran piutang. J. Pengelolaan modal kerja. Elemen-elemen dalam modal kerja yaitu 1. Kas, merupakan bentuk aktiva yang paling liquid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Yang kedua, piutang, merupakan penjualan secara kredit. Yang ketiga, persediaan perusahaan akan menanggung biaya penyimpanan, biaya asuransi, dan biaya lain-lainnya. Yang keempat, hutang lancar, yang terdiri dari hutang-hutang jangka pendek, contohnya hutang wesel, hutang perniagaan, dan hutang-hutang pada bank lainnya yang berusia kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, K. Besarnya kebutuhan modal kerja. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja tergantung 2 faktor, yaitu 1. Periode perputaran atau terikatnya modal kerja. Yang kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap tahunnya.
dengan jumlah pengeluaran setiap hari yang tetap, tetapi dengan makin lamanya perputarannya, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin besar. Sekarang mari kita masuk ke contoh yang pertama. Jadi yang contoh pertama itu PT Rafa menghasilkan produk X sebanyak 20 unit setiap hari. Dalam 1 bulan perusahaan bekerja 25 hari. Unsur biaya yang dibebankan untuk setiap unit produk sebagai berikut. Jadi bahan mentah A-nya itu ada Rp100, bahan mentah B Rp25, tenaga langsungnya Rp75. Biaya administrasi setiap bulan itu Rp12.500, gaji pimpinan perusahaan setiap bulan itu Rp25.000. Bahan mentah A dibeli dengan uang muka 5 hari sebelum bahan tersebut diserahkan. Waktu yang diperlukan untuk membuat barang 3 hari, barang masih harus disimpan 2 hari sebelum dijual. Penjualan produksi dilakukan secara kredit, syarat 5 hari sesudah barang diambil. Perusahaan menginginkan persediaan kas untuk berjaga-jaga itu Rp25.000. Dari data tersebut kan diminta berapa hitung lamanya terikatnya dana pada bahan baku A, hitung lamanya terikatnya dana pada bahan baku B, tenaga kerja, biaya administrasi dan gaji, dan hitung besarnya kebutuhan modal kerja. Jadi penyelesaiannya itu tuh nanti yang kita cari yang poin A dulu, lamanya terikatnya dana pada bahan baku A. Itu kan di soal udah dituliskan persekot 5 hari, proses produksinya 3 hari, barang jadi 2 hari, dan piutang dagang 5 hari. Jadi kalau dijumlahkan itu hasilnya ada 15 hari total. Nah udah ketemunya berarti yang A. Yang masuk yang ke poin B, lamanya terikatnya dana pada bahan baku B, tenaga kerja, biaya administrasi, dan gaji. Kan proses produksi 3 hari, barang jadi 2 hari, sama barang piutang dagangnya 5 hari. Kalau dijumlahkan jadi total 10 hari. Jadi sudah ketemu itu, jadi total 10 hari. Nah, kita masuk yang poin C, yang perhitungan kebutuhan modal kerja. Bahan mentah A itu 20 unit dikali 100 dikali 15, jadi hasil 30.000. Bahan mentah B 20 unit dikali Rp25 dikali 10 hari, sama dengan 5.000. Tenaga kerja langsung 20 unit dikali 75 dikali 10 hari, itu 15.000. Ditambah biaya admin dan gaji pimpinan, bisa dilihat di PPT jumlah penghitungannya. Nanti itu di totalnya jadinya 15.000 untuk biaya admin dan gaji pimpinan. Nah, untuk kan ada persediaan kas berjaga-jaga itu 25.000. Jadi nanti jumlahkan semua 30.000 ditambah 5.000 ditambah 15.000 ditambah 15.000 lagi ditambah 25.000, totalnya adalah 90.000 untuk jumlah modal kerja yang diperlukan. Sekarang kita bahas yang contoh yang kedua. Bisa dilihat sendiri teman-teman soalnya. Jadi kita langsung masuk ke jawabannya, cara menjawabnya aja ya. Kan kalau bahan mentah A itu dana yang terikat dalam persekot 5 hari, terus proses produksi 5 hari, barang jadi 2 hari, piutang daging 10 hari. Nah, kalau bahan mentah B karena tenaga kerja langsung, biaya administrasi, gaji pimpinan itu proses produksinya 5 hari, barang jadi 2 hari, piutang daging 10 hari. Kebutuhan dana yang akan ditanamkan dalam unsur modal kerja tersebut adalah tuh. Jadi berarti bahan A itu 100 unit dikali 500 dikali 22 hari. Jadi 22 hari itu diambil dari yang 5 hari ditambah 5 hari tambah 2 hari tambah 10 hari jadi 22 hari. Jadi kalau dikalikan jadi 1.100.000. Untuk barang mentah B 100 unit dikali 200 karena harga barang mentah B itu harga 200 dikali 17 hari, itu diambil dari proses produksi 5 hari itu, barang jadi 2 hari ditambah sama 10 hari piutang dagang, jadi totalnya 17 hari. Dikalikan hasilnya jadi 340.000. Nah, untuk tenaga kerja langsung itu 100 unit dikali 400 dikali 17 hari. Jadi kalau dijumlahkan harga jadi 680.000. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2.120.000. Lanjut ke biaya administrasi dan gaji pimpinan. Jumlah biaya selama 1 bulan 3.250.000. Jumlah biaya produksi selama 1 bulan itu yang mana 25 hari itu 25 kali 100 unit jadi 2.500 unit. Biaya per unitnya itu jadi kita nyari
biaya per unitnya. Biaya per unitnya itu 3.250.000 dibagi 2.500 unit. Jadi harga per unitnya itu 1.300. Nah, biaya per harinya itu 100 unit dikali 1.300. Jadi biaya per hari itu 1.300.000. Nah, jadi dana yang diperlukan untuk biaya sama proses periode berjalan itu 1.300.000 dikali 17 hari. Jadi ketemu 22.100.000. Nah, persediaan kas minimalnya itu kan dari tetapnya tadi 2 juta. Jadi nanti jumlah yang sebelumnya 2.120.000 itu ditambahkan dengan 22.100.000. Nah, terus ditambahkan lagi dengan persediaan kas minimal yang 2 juta. Kalau dijumlahkan jadi ketemu 26.220.000, yang mana itu adalah jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.